Hari ini, tepatnya tanggal 8 Oktober 2022, kelompok kami mengunjungi Museum Sono Budoyo. Museum Sono Budoyo merupakan museum sejarah dan kebudayaan Jawa seperti bangunan arsitektur klasik Jawa. Museum ini juga dianggap sebagai museum paling lengkap setelah Museum Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Museum Sono Budoyo didirikan pada tahun 1934 dan diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Di dalam museum ini bukan hanya berisi tentang kejawen, namun di dalamnya menggabungkan beberapa unsur budaya dan juga agama, serta peninggalan kuno zaman prasejarah. Karena tugas kami mengamati salah satu dari banyaknya benda-benda unik dan penuh sejarah, kelompok kami tertarik dengan salah satu koleksi keagamaannya, agama Islam, yaitu miniatur cungkup makam Sunan Bayat. Kenapa kami memilih miniatur cungkup makam Sunan Bayat? Karena bentuknya yang unik dan bentuk bangunannya ternyata memiliki makna yang cukup menarik untuk dibahas satu persatu. Miniatur ini sendiri merupakan miniatur bangunan makam inti Sunan Tembayat yang ada di daerah Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Sunan Bayat atau Sunan Tembayat ialah tokoh penyebar agama Islam di wilayah Mataram yang terletak di Jawa Tengah bagian selatan. Beliau merupakan Ki Ageng Pandanaran yang berasal dari Semarang. Beliau hidup pada abad ke-16 Masehi dalam masa pemerintahan Raja-Raja Demak di Jawa. Miniatur cungkup makam Sunan Bayat terbuat dari kayu ini menggambarkan cungkup atau bangunan yang digunakan untuk melindungi satu atau lebih makam. Struktur susunan cungkup ini sendiri terdiri dari tingkatan yang dihubungkan dengan konsep triloka dalam agama Hindu, yaitu Burloka sebagai simbol dunia bawah atau alam butakala, Puarloka sebagai simbol dunia tengah atau alam manusia, dan Swarloka sebagai simbol dunia atas atau alam para dewa. Sedangkan bangunan cangkup sendiri memiliki konsep Jawa, yaitu kiblat papat lima pancer. Kiblat papat lima pancer sendiri melambangkan nafsu yang terdapat dalam diri setiap manusia, seperti mutmainah, alu-amah, supiah, dan amarah. Kiblat papat lima pancer disimbolkan dalam bentuk bujur sangkar, di mana pusatnya merupakan diri manusia itu sendiri. Hal itu berarti bahwa setiap manusia harus dan dapat mengendalikan wataknya masing-masing. Selain itu, pada bagian dalam cangkup terdapat 4 tiang penyangga atau disebut dengan 4 soko guru yang memiliki makna simbolik di dalamnya, yaitu Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Ini menandakan bahwa setiap muslimin dan muslimat harus memiliki keempatnya sebagai pedoman dan pegangan dalam menjalani kehidupan. Umumnya, makam-makam orang atau tokoh terhormat akan dibuatkan cungkup. Selain itu, cungkup juga berfungsi untuk melindungi para peziarah dari teriknya sinar matahari ataupun saat hujan tiba. Itulah hasil observasi dari kelompok kami di Museum Sono Budoyo. Jika Anda tertarik, silakan berkunjung.